Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Gemma Fajar Putransyah dengan NPM B1A022247. Jadi pada kesempatan kali ini, dalam rangka pemenuhan tugas video yang diberikan oleh dosen pengampu, yaitu Bapak Asep Suherman SHMH. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai 3 teori pemidanaan. Yang pertama yaitu teori pemidanaan restitutif. Yang kedua yaitu teori pemidanaan retributif, dan yang ketiga itu teori pemidanaan restoratif. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai teori pemidanaan restitutif terlebih dahulu. Jadi pemidanaan restitutif itu adalah pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang berfokus pada ganti rugi atau kompensasi kepada korban atas kerugian yang dideritanya akibat tindak pidana. Lalu selanjutnya yaitu teori kedua, yaitu teori retributif atau juga biasa disebut dengan teori absolut. Jadi teori retributif ini adalah teori tertua di dalam teori tujuan pemidanaan. Jadi teori ini memandang bahwa pemidanaan itu merupakan pembalasan atas kesalahan yang dilakukan. Teori retributif mencari dasar pemidanaan dengan memandang masa lampau, yang dimana melihat apa yang telah dilakukan pelaku. Jadi menurut teori ini, pemidanaan itu diberikan karena dianggap si pelaku itu pantas menerimanya demi kesalahan, sehingga pemidanaan menjadi retribusi yang adil dari kerugian yang telah ditimbulkan oleh pelaku. Oleh karena itu, teori ini dibenarkan secara moral. Pemberian hukuman dipandang sebagai cara untuk mencapai keadilan bagi korban dan masyarakat. Sistem pemidanaan yang berlaku di Indonesia saat ini ya masih didasarkan pada paradigma keadilan retributif, yang dimana pidana penjara itu menjadi jenis hukuman paling sering dijatuhkan kepada pelaku kejahatan. Kemudian juga bahwa dengan pidana tersebut akan memuaskan perasaan balas dendam korban, baik perasaan adil bagi dirinya sendiri, temannya, atau keluarganya. Lalu teori retributif ini terbagi lagi menjadi 2 golongan, yaitu teori retributif murni dan juga teori retributif tidak murni. Selanjutnya yaitu teori ketiga, yaitu teori restoratif. Jadi di dalam teori restoratif ini berbeda dari teori sebelumnya, kedua teori sebelumnya, di mana teori ini menekankan kepada pemulihan kembali pada keadaan semula. Jadi prinsip dasarnya ya pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti kerugian, perdamaian, atau pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan lainnya. Teori ini juga mengubah fokus dari pemidanaan menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku ataupun keluarga korban, dan pihak terkait lainnya. Tujuannya adalah menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi semua pihak. Jadi dalam perkembangannya, berbagai kajian mengenai efektivitas pemidanaan berpendapat bahwa hukuman penjara itu bukan lagi menjadi pilihan yang tepat, karena hukum pidana itu diciptakan untuk membuat masyarakat itu sadar, taat, patuh, sehingga menjadikan masyarakat itu ya tidak melanggar hukum. Selain itu, hukum pidana itu dapat memulihkan kerugian yang timbul akibat perbuatan pelaku. Jadi hukum itu ya bukan semata-mata mengurung orang di penjara, yang belum tentu memulihkan keadaan seperti sedia kala. Oleh karena itu, pidana penjara ya bukan lagi menjadi
opsi yang paling tepat. Adapun syarat-syarat penerapan yang harus dipenuhi dalam restoratif ini, yaitu adanya kesepakatan perdamaian, tidak adanya pengulangan tindak pidana, terpenuhnya hak-hak korban, juga tidak adanya penolakan dari masyarakat. Pada tahap penuntutannya, syaratnya itu adalah telah terjadi perdamaian dan pemulihan korban. Lalu ancaman pidana penjara itu tidak lebih dari 5 tahun dan bukan pengulangan tindak pidana. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabila taufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.